Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, Ustaz. Apakah ucapan semua kekayaan atau kejayaan saya itu adalah dari kecerdasan dan keahlian saya, ini termasuk kesyirikan? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Ustaz untuk menghindari syirik kecil? Syukran, Ustaz. Ada tidak orang yang lebih cerdas dari dirimu? Ada tidak? Ada. Apakah rezekinya di bawah dirimu? Lalu siapa yang ngatur? Kenapa Anda cerdas, rezeki Anda banyak? Ada orang yang lebih cerdas, rezekinya tidak sebanyak dirimu. Harusnya, kalau rezeki itu tergantung kepada kecerdasan, orang yang lebih cerdas daripada dirimu, harusnya rezekinya lebih banyak. Harusnya lebih banyak rezekinya. Kenapa orang yang lebih cerdas daripada dirimu, rezekinya lebih sedikit daripada dirimu? Bahkan adakah orang yang kecerdasannya di bawah engkau, namun rezekinya lebih banyak? Oh, kenapa? Kenapa diikatkan dengan kecerdasan? Kalau diikatkan kepada kecerdasan, harusnya semakin cerdas, rezeki semakin banyak. Semakin tidak cerdas, rezeki semakin sedikit. Harusnya. Ternyata tidak. Rezeki tidak berhubungan seperti itu dengan kecerdasan. Ada sebab dan ada yang menentukan. Ada sebab dan ada yang menentukan. Dan ketika dia menentukan juga pakai sebab. Namun dia yang menentukan. Engkau cerdas, alhamdulillah. Dengan kecerdasan kau mencari nafkah, itu sebab. Namun yang menentukannya adalah Allah. Yang menentukannya adalah Allah, bukan Anda dan kecerdasan Anda. Ada sebab, namun ada yang menentukan. Silakan lakukan sebab dan itulah kemampuan diri manusia. Namun serahkan kepada yang mengatur untuk menentukan apa yang ingin dia tentukan di dalam ciptaannya. Dan jangan sekali-kali ketentuan itu dikaitkan hanya dengan sebab. Semoga Anda paham apa yang Anda maksud. Cerdas sebab, nah Anda cerdas. Makanya Anda belajar. Dan kecerdasan Anda membuat Anda menguasai ilmu. Lalu setelah itu Anda buka usaha. Dengan kecerdasan Anda menjalin relasi sana, relasi sini. Oke, itu sebab. Namun siapa yang mengatur akhirnya rezeki itu mengalir? Ada yang mengaturnya. Lakukan apa yang menjadi sebab. Serahkan yang mengatur dan menentukan kepada yang mengatur dan menentukan. Terlalu banyak orang karena terlalu cerdas, akhirnya masuk penjara. Terlalu banyak. Karena terlalu cerdas, akhirnya mampu mencuri uang negara, miliaran dan triliunan. Hasil akhirnya kemana? Penjara. Allah menentukan seperti itu. Dia merasa aman. Karena terlalu cerdas mengatur ini. Ala kulli hal. Jangan apa yang terjadi di alam semesta secara keputusan dikaitkan hanya kepada sebab. Ini kata para ulama penyembah sebab. Hati-hati. Bisa menjadi syirik apabila memang ditiadakan Allah di dalam menentukan apa yang terjadi.
Akan tetapi, jadikan sebab adalah sesuatu yang harus dilakukan, kemudian keputusannya minta kepada Allah. Sebab untuk punya keturunan adalah menikah. Apakah semua orang menikah punya keturunan? Tidak. Karena yang menentukan keturunan adalah Allah. Walau semua orang yang menikah itu telah melakukan sebab untuk punya keturunan. Ya atau tidak? Siapa yang menentukan? Allah. Dan ketika Allah menentukan, Allah juga mengatakan, ada yang kami kasih laki-laki saja, ada yang kami kasih perempuan saja, ada yang kami campur. Ada yang laki-lakinya, ada yang perempuan yang kami kasih dia, ada yang tidak kami kasih sama sekali. Yang menentukan Allah. Padahal semuanya melakukan sebab. Semuanya melakukan sebab. Namun yang mengatur adalah Allah. Dan tak boleh juga ingin punya keturunan, tak melakukan sebab. Itu pandir namanya. Ingin punya keturunan tapi tak melakukan sebab, itu namanya pandir. Karena Allah menentukan pakai sebab. Lakukan sebab, minta kepada Allah yang mengatur. Hujan terjadi karena adanya proses ini, sebab datangnya hujan dipelajari oleh manusia. It's okay, nggak ada masalah. Itu ilmu tentang sebab turunnya hujan. Apakah apabila kita melakukan sebab itu hujan pasti turun? Sekarang ilmu tentang hujan, ilmu sebab. Adanya ini di alam, di atas, adanya ini di awan, kemudian angin datang, ini datang, ada unsur ini di awan, akhirnya turunlah hujan. Manusia mengetahui sebab dengan dipelajari, tahu sebabnya. Oke, tahu sebabnya, nggak ada masalah. Tapi apakah kalau Anda sudah melakukan sebab itu hujan pasti turun? Maka lihat manusia sekarang. Ayo hujan buatan. Udah habis ratusan miliar, hujan nggak turun-turun. Karena yang menentukan hujan tidak menentukan hujan diturunkan. Padahal menurut logika manusia harusnya sudah turun hujan. Karena semua ilmu yang mereka ketahui tentang proses terjadinya hujan telah mereka lakukan. Kenapa hujan belum turun-turun juga? Hal yang sama, pahami saja ada orang menikah. Dia telah melakukan sebab, akan tetapi Allah yang menentukan segala-galanya. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cari yang ditentukan Allah untuk kalian. Cari, tapi yang ditentukan Allah. Nah, yang kedua tadi apa? Syirik kecil, Ustaz. Bagaimana cara menjauhi syirik kecil? Syirik kecil apabila yang dimaksud adalah riya, memang sulit. Memang sulit menjauhi riya. Kenapa? Karena dia ada pada sifat dasar. Sifat dasar manusia ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin diperhatikan orang. Senang apabila yang orang melihatnya. Banyak yang bertanya tentang bagaimana cara supaya ikhlas dan tidak syirik, tidak riya, Ustadz. Wallahu a'lam, ana mencoba untuk menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan kepada kita bagaimana cara ikhlas. Jawaban Anda adalah sebagai berikut. Anda pernah sholat sendirian? Sendirian, entah di kamar, entah di masjid, tapi sendirian, gak ada orang lain. Orang lain betul-betul tidak ada. Pernah? Ada rasa ingin dipuji oleh... Ya, kalau Anda sholat di kamar ingin dipuji oleh lemari, ingin dipuji oleh kasur, ingin dipuji oleh dinding, ingin dipuji oleh pintu. Ada rasa itu enggak? Anda ingin mengatakan bahwa ketika Anda sholat sendirian di kamar, ada sesuatu yang Anda rasakan di mana Anda tidak ada keinginan dipuji oleh apapun dan siapapun. Semua yang ada di kiri kanan Anda, semua itu tak ada Anda harapkan darinya sesuatu. Cobalah untuk memiliki rasa yang sama walaupun di depan manusia. Cobalah untuk memiliki rasa yang sama walau di depan manusia.
Tapi kalau Anda sedikit agak keras, Anda akan mengatakan, anggap saja mereka kasur, anggap saja mereka dinding, anggap saja mereka pintu, anggap saja mereka gorden. Yang Anda tidak butuh apa-apa dari kasur itu untuk sholatmu. Anda tidak butuh apa-apa dari daun pintu itu untuk sholatmu. Anda tidak butuh apa-apa dari karpet itu untuk sholatmu. Anda juga tidak butuh manusia-manusia semua ini yang ada di sekitarmu untuk sholat itu. Anda tidak membutuhkan mereka. Bahkan mereka bisa merusak dirimu kalau Anda butuhkan. Mudah-mudahan dengan jawaban ini, mudah jawabnya, mengamalkannya yang sulit. Mudah jawabnya, tapi mengamalkannya yang sulit. Dan kemampuan juga ada, biiznillah, ada efek dari latihan. Maka latihan terus untuk ikhlas, tidak riya, ikhlas, tidak riya, ikhlas, tidak riya. Nah,